Dialog? Dialog, Iya, dialog. dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dok agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video ini, saya menjelaskan sedikit tentang alur diagnosis TB pada anak. Jadi TB pada anak ini sering kita jumpai di Indonesia, dan diagnosisnya itu sendiri, alurnya itu berbeda dengan TB pada orang dewasa. Dibutuhkan beberapa alur diagnosis tersendiri dan juga beberapa sistem scoring TB pada anak. Yuk langsung saja. Jadi untuk alur diagnosis TB pada anak, tentu kita harus mengetahui tanda dan gejala tuberkulosis. Nah, pada anak-anak itu tanda dan gejalanya biasanya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam lebih dari 2 minggu, berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya, dan adanya lemah, kemudian letih, tidak bersemangat, dan lesu. Ya, ini tanda dan gejala pada TB. Nah, kemudian apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda sebagai berikut, maka perlu dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di sana nanti akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis atau tes cepat molekuler yang kita kenal dengan TCM-TB. Nah, TCM-TB itu sendiri merupakan pemeriksaan utama atau gold standar untuk menegakkan diagnosis TB. Apabila hasilnya positif, tentu anak tersebut positif TB dengan diagnosis TB anak terkonfirmasi bakteriologis dan harus diterapi dengan obat-obatan anti tuberkulosis pada anak yang sesuai dengan regimen pengobatan TB pada anak. Nah, apabila hasil tes TCM-nya ini negatif, tentu kita perlu bantuan dari scoring-scoring TB tadi. Dan juga kita perlu mencari atau menggali lagi dengan beberapa pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu dapat berupa foto ronsen dan juga tes uji tuberkulin. Tetapi memang tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan itu menyediakan pemeriksaan penunjang tersebut. Nah, apabila di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memiliki akses untuk dilakukannya foto ronsen torak ataupun tes uji tuberkulin, maka kita bisa menggunakan scoring TB pada anak. Nah, scoring TB pada anak itu skor itu ada lebih dari 6 dan kurang dari 6. Bagaimana sih scoring TB pada anak? Jadi scoring TB pada anak itu sendiri memang ada beberapa parameter dan ada beberapa poin-poin. Jadi poin yang paling rendah adalah 0, 0, dan poin yang paling tinggi adalah 3. Jadi untuk parameternya yaitu yang pertama adalah kontak dengan pasien TB yang benar-benar sudah terdiagnosa TB. Apabila anak sering kontak dengan pasien TB yang jelas dengan BTA positif pada pasien tersebut, maka scoring pada anak tersebut adalah 3. Kemudian apabila dari laporan keluarga terdekat itu kontak dengan pasien TB itu dengan hasil BTA negatif atau tidak jelas, itu nilainya 2. Kemudian apabila tidak jelas sama sekali, itu nilainya 0. Jadi kalau anak kontak dengan pasien terdiagnosis TB dengan BTA positif, itu anak tersebut memiliki nilai skor 3. Kemudian kita lihat lagi dari uji tuberkulin. Nah, dari uji tuberkulin ini, apabila hasilnya negatif, itu dia nilainya adalah 0. Tetapi apabila hasilnya positif, bagaimana sih hasilnya positif itu? Kalau hasil positif itu apabila setelah diuji tuberkulin itu
lebih dari 10 mm undurasinya. Kemudian untuk pada pasien anak dengan keadaan imunokompromis atau imunosupresi seperti anak dengan menderita HIV, itu lebih dari 5 mm saja itu sudah dianggap uji tuberkulinnya positif, sehingga nilai skornya adalah 3 ya. Kemudian selain itu kita juga lihat dari berat badan anak atau status keadaan gizi anak. Apabila di bawah garis merah tentu nilainya 1. Kemudian apabila anak tersebut memiliki tanda klinis gizi buruk, maka nilainya adalah 2. Kemudian apabila anak mengalami demam tanpa sebab yang jelas selama lebih dari 2 minggu, itu scoringnya 1. Kemudian mengalami batuk lebih dari 3 minggu, scoringnya juga 1. Kemudian terdapat pembesaran kelenjar limfa atau pembesaran kelenjar getah bening di area leher, lipat ketiak maupun di lipat paha, itu dilihat pembesarannya lebih dari 1 cm atau tidak. Kemudian jumlahnya lebih dari 1 atau tidak, dan tidak terasa nyeri biasanya. Apabila terbukti memiliki tanda seperti ini, maka scoringnya adalah 1. Kemudian pembengkakan tulang atau sendi, panggul, lutut, atau daerah jari-jari. Jika terbukti ada pembengkakan, maka nilainya adalah 1. Dan fototorak. Fototorak itu memang yang dapat menilai adalah dokternya. Apabila dokternya menilai bahwa kesan fototoraknya itu mendekati TB atau mirip dengan fototorak TB, maka nilainya ada 1. Jadi teman-teman, kalau semisal seorang anak itu sering digendong oleh kakeknya yang menderita TB dan sedang mengalami pengobatan selama 6 bulan, maka scoring anak tersebut sudah mendapatkan nilai poin 3. Dan ketika anak itu dilakukan uji tuberkulin hasilnya positif, maka nilai anak tersebut bertambah menjadi 3, sehingga total dari nilai scoring TB anak tersebut adalah 6. Nah, apabila scoringnya lebih dari 6, maka terdiagnosis TB, tetapi TB anak secara klinis, bukan secara bakteriologis. Nah, apabila scoringnya kurang dari 6, maka dilihat uji tuberkulinnya. Kalau uji tuberkulinnya positif dan atau ada kontak dengan TB paru, itu juga terdiagnosis TB anak secara klinis. Tetapi jika uji tuberkulinnya itu dia negatif dan tidak ada riwayat kontak dengan TB paru, maka kita observasi dulu selama 2 minggu. Apabila gejalanya menetap, maka kita bisa diagnosa TB anak secara klinis. Tetapi apabila sudah diobservasi gejalanya selama 2 minggu dan ternyata gejala ini tadi menghilang, maka anak tersebut memang bukan TB, mungkin bisa penyakit yang lainnya. Kemudian apabila hasil TCM-nya ini spesimennya tidak ada dan ternyata tidak ada akses foto ronsen atau torak dan uji tuberkulin, maka kita lihat ada riwayat kontak dengan TB paru atau tidak. Jika ada, tentu terkonfirmasi TB anak secara klinis. Dan jika tidak ada atau tidak jelas kontak dengan pasien TB paru, maka kita evaluasi selama 2 minggu. Apabila gejalanya menetap, kita bisa mendiagnosa anak tersebut TB anak secara klinis. Apabila menghilang gejalanya, tentu bukan tuberkulosis, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalian bisa cari referensi dari sumber lain.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.